itu Yesus menyamar wajah gitu, itu nanti kalian bilang mujizat. Perempuan ini mengunggah sebuah video dengan mentak sebuah komentar yang isinya, Allah kami tidak akan menipu manusia dengan menyamarkan hanya untuk menyelamatkan. Lalu, demi untuk menyanggah atau mematahkan komentar itu supaya ia tidak kalah malu, mungkin begitu maksudnya, ia mengutip kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya yang ada di Lukas 24, di mana murid-muridnya tidak mengenali Yesus. Nah, dia pakai kata atau narasi Yesus menyamar di situ. Nah, disinilah ya letak kekonyolan mereka-mereka ini ya. Dia menunjukkan dirinya seperti orang yang kecerdasannya bermasalah seperti itu ya. Dia mencoba mau membantah atau membungkam orang Kristen, tetapi narasi atau kisah yang dia pakai ini nggak nyambung. Kenapa saya bilang nggak nyambung? Ini saya jelaskan. Perhatikan kata kuncinya. Apa kata kunci dalam komentar yang ia tak? Allah kami tidak akan menipu manusia dengan menyamarkan hanya untuk menyelamatkan. Perhatikan kata kunci, menyamarkan hanya untuk menyelamatkan. Nah, kita bicarakan dulu Yesus. Yesus tidak pernah disamarkan untuk diselamatkan ketika prajurit-prajurit bait Allah mendatangi dia. Yang kita tahu semua, Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian disidang dan dijatuhi hukuman penyalipan sampai mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Jadi tidak ada drama penyamaran di situ, hanya untuk menyelamatkan Yesus. Nah, ketika perempuan ini membawa narasi ini kepada kisah Yesus yang ada di Lukas 24, seolah-olah ia menyamar di situ. Pertanyaan paling konyolnya adalah, diselamatkan dari apa, non? Dia sudah bangkit dari kematian di situ. Nggak ada lagi yang perlu ia jaga. Tubuh fisiknya sudah berganti menjadi tubuh kemuliaan yang tidak lagi dapat mati. Mau diselamatkan dari apa? Hello? Bisakah kamu berpikir jernih dan normal ketika berbicara tentang iman Kristen? Ya, supaya nggak malu-maluin seperti ini. Kamu itu kayak orang yang nggak bisa fokus ya. Memang, tapi saya nggak heran sih. Hampir semua dari kalian ketika mencoba menyerang iman Kristen dan isi Alkitab, semua nalar dan kecerdasan kalian terlihat ambruk ke tanah. Seperti orang yang tertinggal akal dan kecerdasannya. Orang yang tak mampu berpikir dan konsentrasi. Ya. Jadi dalam kisah Yesus yang tidak disadari oleh murid-muridnya, itu bukan menyamar. Menyamar dari apa? Wong Yesus sudah bangkit dari kematian. Apalagi yang mau dia jaga? Gak ada. Ayolah, jangan mempermalukan diri sendiri dengan menjadikan kecerdasanmu sebagai bahan tertawaan. Ya, setidaknya kasihanilah dirimu sendiri, gitu ya. Nah, terus penjelasan yang kedua, kalau kamu baca di Lukas 24 itu, pada akhirnya Yesus ya menunjukkan atau menyingkapkan dirinya kepada murid-muridnya, di mana di situ tertulis, lalu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Akhirnya mereka juga mengenali dia, tetapi waktu itu Yesus langsung lenyap. Kenapa? Ya karena Yesus menampakkan diri kepada mereka untuk satu maksud dan tujuan. Yang jelas bukan penyamaran. Ya, sekali lagi saya katakan, ya saya hanya pesan, coba ketika berbicara melawan Alkitab, melawan iman Kristen, coba jaga setidaknya selamatkanlah mukamu dan selamatkanlah kecerdasanmu supaya kamu nggak jadi bahan tertawaan. Oke?